Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran daring. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan ya akhir dan inti ya. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Tentunya kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah tanpa merasakan kesulitan, dan juga nikmat sehat yang tentunya harus kita syukuri. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya tetap istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sobahul khair akhir dan uti. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair ya. Oke. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring tematik ya, dengan muatan PPKN dan matematika. Ustazah harapkan setelah pembelajaran hari ini Ahi dan Uti dapat memaknai arti dari menghargai perbedaan. Kemudian nanti Ustazah harapkan juga Ahi dan Uti dapat melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan dan juga tanpa teknik menyimpan. Ya, oke, kita mulai ya. Ya. Seperti yang kita ketahui, Allah adalah Sang Maha Pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu itu secara berbeda-beda. Nah, hal ini terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala menerangkan bahwa makhluk yang Allah ciptakan tentunya berbeda-beda. Coba kita perhatikan sekeliling kita, adakah hal yang sama antara kita dengan ayah, dengan bunda, dengan kakak, adik? Adakah yang sama? Tentunya berbeda ya. Kemudian bagaimana dengan anak kembar? Nah, coba perhatikan baik-baik. Apakah kedua anak kembar itu betul-betul sama? Coba, bagaimana tinggi keduanya? Berat keduanya bagaimana? Tentunya ada yang berbeda ya. Ya. Ini menandakan bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu berlain-lainan atau berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang membuat segala sesuatunya menjadi indah seperti pelangi. Nah, meskipun berbeda-beda warnanya, namun justru terlihat indah, bukan? Nah, hikmah apa yang dapat kita ambil dari perbedaan tersebut? Salah satu hikmah yang akan kita bahas hari ini adalah tentang saling menghargai perbedaan. Nah, menghargai perbedaan. Tinggi dan berat badan manusia tentunya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada pula yang kurus. Perubahan tinggi, berat badan, dan kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Yang pertama yaitu dari segi makanan, kemudian yang kedua dari segi olahraga, dan yang ketiga faktor yang diturunkan oleh orang tua. Nah, jadi setiap orang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda, maka kita harus saling menghargai.
Sikap saling menghargai atau menghormati termasuk pengamalan sila kedua. Ayo, siapa yang ingat bunyi sila kedua? Iya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, siapa yang tahu simbol sila yang kedua ya? Coba ucapkan dengan keras. Iya, yaitu rantai emas. Nah, kita sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu badan kita mengalami pertumbuhan. Ya, dari kalian kelas 1 sampai sekarang kelas 3 pasti mengalami pertumbuhan. Nah, selain mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian ingat, kalian belajar nama dan lambang bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Ya, dari yang awalnya hanya belajar bilangan puluhan, kemudian bertambah lagi jadi bilangan ratusan, bertambah lagi jadi bilangan ribuan, dan bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ustazah singgung sedikit tentang penjumlahan bilangan ribuan. Nah, mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik tanpa menyimpan dan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kita. Nah, penjumlahan bilangan ribuan ada dua teknik. Yang pertama, teknik tanpa menyimpan. Yang kedua, teknik dengan menyimpan. Contoh penjumlahan teknik tanpa menyimpan. Ini sudah seperti pembelajaran sebelumnya ya. Kita perhatikan. Nah, di sini Ustazah punya dua bilangan. Bilangan pertama yaitu 2453 ditambah 1122. Nah, yang kita kerjakan dimulai dari yang nilai tempatnya apa dulu, Ai dan Uti? Ribuan atau satuan? Iya, kita mulai dari angka yang menempati nilai satuan, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian angka yang di depannya yaitu menempati nilai puluhan. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian bilangan ribuannya 2 ribuan ditambah 1 ribuan sama dengan 3000. Mudah ya penjumlahan teknik tanpa menyimpan. Nah, kemudian sudah memiliki contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, Ustazah memiliki bilangan 2693 ditambah 5604. Kita mulai dari angka yang menempati nilai tempat satuan terlebih dahulu. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian 9 ditambah 0 sama dengan 9. Kemudian 6 ditambah 6 sama dengan berapa? 12. Iya. Terus menulisnya bagaimana ya? Kita lihat, kita tuliskan angka 2 ya. Kemudian satunya kita letakkan di angka yang menempati nilai ribuan atau angka yang berada di depannya. Nah, satunya ditambahkan, kemudian 1 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 8.297. Bagaimana? Mudah ya? Kita lanjutkan ya. Nah, coba siapa yang bisa menyelesaikan soal ini? Ayo, kita kerjakan bersama-sama ya. Silakan.
Ustazah beri waktu berapa menit? 2 menit cukup? Iya, silakan Ahi dan Uti menyelesaikan soal ini, kemudian nanti hasilnya dikirimkan kepada wali kelas masing-masing ya. Oke. Sudah dicatat soalnya? Nih, caranya seperti tadi ya. Oke, sudah lanjutkan. Nah, bagaimana kalau soalnya bentuknya cerita, Us? Oke, Ustazah akan memberikan contohnya ya. Contoh yang pertama, Pak Samsu menjual buah melon hasil panen perkebunannya. Kebun Pak Samsu menghasilkan 2 truk melon. Truk pertama memuat 1.200 buah. Truk kedua memuat 1.600 buah. Berapa jumlah buah melon hasil Pak Samsu? Nah, setelah membaca soal dengan teliti, ingat, langkah selanjutnya adalah kita identifikasi dulu apa yang diketahui dari soal itu. Nah, kalian tulis diketahui truk 1 sama dengan 1.200 buah. Maksudnya adalah truk 1 itu memuat buah melon sebanyak 1.200. Truk yang kedua memuat buah melon sebanyak 1.600 buah. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah hasil panen Pak Samsu. Berarti jumlah truk 1 ditambah jumlah truk 2. Nah, kalian dapat menggunakan cara penjumlahan bersusun seperti tadi. Dimulai dari angka yang menempati nilai satuan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 6, 8. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, jumlah hasil panen Pak Samsu adalah 2.800 buah melon. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita, jangan lupa ya, berikan kesimpulan. Nah, di akhir kalimat, di akhir penyelesaian, silahkan diberikan kesimpulan. Jadi, nah ini merupakan kesimpulan. Jumlah hasil panen Pak Samsu adalah 2.800 buah melon. Paham tuh? Oke, nanti kalau yang belum paham boleh ya ditanyakan ke Ustazah ya. Ustazah lanjutkan. Nah, contoh soal yang kedua, Pak Kamil memiliki 2 buah kolam lele. Kolam pertama berisikan 2.300 ekor lele. Kolam kedua berisikan 2.700 ekor lele. Berapa jumlah lele yang dimiliki Pak Kamil? Nah, cara menyelesaikannya juga sama. Yang pertama, tuliskan dulu apa yang diketahui dari soalnya. Kolam 1 berisi 2.300 ekor lele. Kolam 2 berisi 2.700 ekor lele. Yang ditanyakan jumlah lele Pak Kamil. Nah, kita jawab. Kita jumlahkan 2.300 ditambah 2.700 menggunakan teknik penjumlahan bersusun. Kita mulai dari angka yang menempati nilai satuan 0 tambah 0. Iya, sudah muncul ya 0. Hasilnya 0 tambah 0, 0. 3 ditambah 7, 10. Ya, yang ditulis adalah angka yang di belakang, berarti 0. Menyimpan 1 di ribuan, jadinya 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, jadi jumlah lele Pak Kamil adalah 5.000 ekor. Bagaimana? Mudah ya Ahi dan Uti? Insya Allah semuanya bisa.
Nah, coba ayo selesaikan soal berikut dengan waktu secepat mungkin. Pak Eko berlari selama 30 menit sepanjang 5.808 meter dan 30 menit berikutnya sepanjang 4.200 meter. Berapa total meter jarak yang ditempuh oleh Paman Eko selama 1 jam? Nah, cara menyelesaikannya sama seperti tadi. Yang pertama, cari dulu yang diketahui dalam soalnya apa, kemudian tulis cara penyelesaiannya, kemudian ditulis kesimpulannya. Jadi, total meter jarak yang ditempuh oleh Paman Eko selama 1 jam adalah titik-titik meter. Ya, silahkan dicoba kerjakan. Setelah ketemu hasilnya, nanti kirimkan ke Ustazah ya. Nah, itu pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah belajar memaknai arti menghargai perbedaan, kemudian tadi sudah belajar dengan penjumlahan teknik menyimpan dan teknik tanpa menyimpan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa 2 soal yang tadi Ustazah sampaikan, kirimkan ke Ustazah ya. Ustazah tunggu. Sekian dari Ustazah, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.